Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Faiza Nurain dengan nomor link 2121010080029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah belajar. Priyitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun pengertian belajar yang dapat didefinisikan, belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Gary dan Kingsley 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam artian luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Sedangkan menurut Genre 1984, bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berupa perilaku sebagai akibat pengalaman. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Kamilah dengan NIM 212101080028. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis masalah pembelajaran. Yang pertama, learning disorder, atau bisa disebut juga dengan kekacauan belajar, yang dapat diartikan keadaan di mana suatu proses belajar seseorang yang disebabkan timbulnya respon yang bertentangan. Dan yang kedua, learning dysfunction, artinya sebagai suatu gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, walaupun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya gangguan mental atau gangguan alat indera atau juga gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever, yang artinya sebagai siswa yang memiliki potensi tergolong tinggi tetapi prestasi belajarnya tergolong masih kurang dari yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan potensinya. Dan yang keempat, slow learning, atau disebut dengan lambat belajar, dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki prestasi rendah pada salah satu atau seluruh area akademik, tapi ia bukan tergolong anak terbelakang mental. Dan yang terakhir, learning disabilities, yang disebut dengan ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektual. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Dumareta dengan NIM 212101080040. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kesulitan dalam pembelajaran. Secara garis besar, faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar pada siswa dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Faktor internal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit atau kurang sehat. Lalu faktor psikologis. Faktor psikologis dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, motivasi belajar yang rendah, minat belajar yang kurang, dan kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Lalu faktor eksternal atau faktor dari luar siswa.
Faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu faktor non-sosial dan sosial. Faktor non-sosial dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa, dapat berupa peralatan belajar yang kurang memadai, kondisi ruang belajar atau gedung yang layak, waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Lalu faktor sosial. Faktor sosial dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman main, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga juga berpengaruh terhadap proses belajar siswa seperti cara orang tua mendidik anak, hubungan sesama saudara, dan faktor cara orang tua membimbing dalam belajar. Selain itu, kondisi keluarga juga dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar, yaitu kondisi keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga. Faktor sosial yang lainnya yang dapat menyebabkan kesulitan belajar adalah faktor dari guru. Yang pertama yaitu guru kurang mampu dalam menentukan mengampu mata pelajaran dan pemilihan metode belajar yang akan digunakan. Yang kedua, hubungan guru dan siswa yang kurang baik, seperti suka marah, tidak pernah senyum, sombong, dan pelit. Lalu faktor dari diri sendiri. Yang pertama, tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas, kurangnya minat dalam bahan pelajaran, kesehatan yang sering terganggu, kebiasaan belajar, dan kecakapan mengikuti pelajaran. Lalu faktor yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak menghalangi kemajuan belajar pada anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, mereka membutuhkan anak-anak yang berpendidikan untuk memajukan lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mailatul Masrurah NIM T 2019-8775. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah pemecahan masalah pembelajaran. Yang pertama yaitu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu proses pengayaan. Proses pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau beberapa siswa yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga yaitu peningkatan motivasi belajar. Peningkatan motivasi belajar sangatlah penting untuk diberikan kepada semua siswa. Hal ini bisa memberikan semangat belajar yang tinggi bagi semua siswa dalam hal mengeluarkan semua bakat dan minat siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kebiasaan belajar yang baik sangatlah menunjang dalam aspek pembelajaran siswa ketika siswa sudah melaksanakan hal-hal yang baik, mulai dari pengembangan sikap, disiplin, rajin, dan bertanggung jawab bersama, maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan bersama dan bisa meningkatkan prestasi siswa. Yang kelima yaitu layanan konseling. Layanan konseling ini sebagai seorang konselor sebaiknya bisa mengatasi masalah itu dari proses atau sebab yang mengalami adanya hal-hal yang bisa menyebabkan masalah-masalah pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.